Asal mula Kerajaan Demak dari Gelagah Wangi menuju kejayaan. Kerajaan Demak berdiri di atas reruntuhan Majapahit. Wilayah ini dahulu merupakan pelabuhan penting bernama Gelagah Wangi. Letaknya yang strategis di pesisir utara Jawa, menjadikan Gelagah Wangi ramai oleh pedagang dari berbagai penjuru dunia. Perdagangan yang maju membawa kemakmuran bagi Gelagah Wangi. Di tengah hiruk-pikuk perdagangan, Islam mulai menancapkan pengaruhnya. Para pedagang Muslim dari Gujarat dan Persia datang membawa agama baru ini. Penyebaran Islam dipimpin oleh para wali yang bijaksana. Salah satunya adalah Raden Rahmat, yang dikenal sebagai Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki seorang murid yang berdedikasi tinggi, yaitu Raden Patah. Ia adalah putra Raja Majapahit terakhir, Brawijaya Faith, dari selirnya yang berasal dari Champa. Raden Patah diutus Sunan Ampel untuk menyebarkan Islam di Gelagah Wangi. Ia berhasil membangun pesantren dan masjid yang menjadi pusat kegiatan keagamaan. Berkat kepemimpinan Raden Patah, Gelagah Wangi berkembang pesat dan menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa. Atas restu para wali, Raden Patah kemudian mendirikan Kerajaan Demak dan menjadikannya kerajaan Islam pertama di Jawa. Peristiwa penting ini menandai babak baru dalam sejarah Nusantara. Raden Patah adalah sosok sentral dalam berdirinya Kerajaan Demak. Lahir dengan nama Jin Bun, ia adalah putra Brawijaya Faith dari selirnya, seorang putri Champa yang memeluk Islam. Di bawah bimbingan Sunan Ampel, Raden Patah tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan taat beragama. Setelah mendirikan Kerajaan Demak, Raden Patah mengambil gelar Senapati Jimbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Saidin Panatagama. Gelar ini mencerminkan posisinya sebagai pemimpin pemerintahan, panglima militer, dan pemimpin agama sekaligus. Raden Patah memerintah Demak dengan bijaksana. Ia membangun infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan untuk meningkatkan perekonomian. Ia juga mendirikan lembaga pendidikan dan keagamaan untuk menyebarkan Islam. Di bawah kepemimpinannya, Demak berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat dan disegani. Salah satu kebijakan penting Raden Patah adalah membangun armada laut yang kuat. Armada ini dipimpin oleh seorang laksamana handal bernama Pati Unus. Armada Demak tidak hanya melindungi perairan Demak dari serangan musuh, tapi juga berperan penting dalam penyebaran Islam di wilayah Nusantara. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggana, cucu Raden Patah. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Demak meluas hingga ke Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Sumatera. Sultan Trenggana dikenal sebagai pemimpin yang pemberani dan ahli strategi militer. Ia memimpin langsung ekspedisi militer Demak untuk menaklukkan wilayah-wilayah baru. Keberhasilannya memperluas wilayah kekuasaan Demak, menjadikan kerajaan ini kekuatan dominan di Nusantara. Selain kekuatan militer, Demak juga dikenal sebagai pusat perdagangan maritim yang maju. Pelabuhan-pelabuhan Demak ramai disinggahi pedagang dari berbagai penjuru dunia. Kapal-kapal Demak mengarungi lautan luas, membawa rempah-rempah dan komoditas berharga lainnya ke Malaka, India, bahkan hingga ke Eropa. Melalui jalur perdagangan inilah, Islam semakin menyebar luas di Nusantara. Para pedagang Muslim dari Demak berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam ke wilayah-wilayah yang mereka kunjungi. Mereka berdagang sambil berdakwah, mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat setempat. Sultan Trenggana adalah Sultan ketiga Demak, yang memerintah dari tahun 1521 hingga 1546. Beliau adalah putra Raden Patah dan cucu Sunan Ampel. Di bawah kepemimpinannya, Demak mencapai puncak kejayaan. Trenggana mewarisi semangat juang dan kecerdasan leluhurnya. Ia dikenal sebagai panglima perang yang tangguh dan ahli strategi. Ia berhasil menaklukkan beberapa wilayah penting di Jawa, seperti Sunda Kelapa, dan memperluas pengaruh Demak hingga ke Kalimantan dan Sumatera. Pada masa pemerintahannya, Demak menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam yang maju. Ia membangun armada laut yang kuat untuk melindungi wilayahnya dan menjamin kelancaran perdagangan. Ia juga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara dan Asia Tenggara. Namun, di balik kejayaannya, Sultan Trenggana menyimpan keprihatinan mendalam. Ia menyadari bahwa perebutan kekuasaan dapat memicu konflik internal. Kekhawatirannya terbukti ketika ia wafat dalam ekspedisi militer di Panarukan, Jawa Timur. Kematiannya memicu perebutan tahta dan melemahkan Demak. Section 5.
perselisihan dan kemunduran, bayang-bayang di balik kejayaan. Sepeninggal Sultan Trenggana, Demak dilanda konflik internal. Perebutan tahta antara ahli warisnya melemahkan kerajaan Islam pertama di Jawa ini. Konflik internal ini dimanfaatkan oleh kerajaan-kerajaan lain yang ingin melepaskan diri dari Demak. Pajajaran di Jawa Barat bangkit dan menjadi ancaman serius. Sementara itu, di wilayah timur Jawa, kerajaan baru bernama Pajang muncul sebagai kekuatan baru di bawah pimpinan Jaka Tingkir. Jaka Tingkir yang kemudian bergelar Sultan Hadiwijaya, berhasil mengalahkan Demak dan memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang. Peristiwa ini menandai berakhirnya era kejayaan Demak sebagai kerajaan maritim terbesar di Jawa. Meskipun Demak runtuh, warisannya tetap abadi. Semangat penyebaran Islam yang dipelopori Demak terus berlanjut. Kerajaan-kerajaan Islam baru, seperti Pajang dan Mataram Islam, muncul dan meneruskan peran Demak sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa. Section 6. Peninggalan bersejarah, jejak kejayaan yang abadi. Meskipun Demak telah lama runtuh, jejak kejayaannya masih dapat disaksikan hingga kini. Berbagai peninggalan bersejarah menjadi saksi bisu kejayaan kerajaan Islam pertama di Jawa ini. Salah satu peninggalan Demak yang paling terkenal adalah Masjid Agung Demak. Masjid ini merupakan simbol kejayaan dan toleransi Demak. Arsitekturnya yang unik memadukan unsur-unsur Islam, Hindu, dan budaya lokal Jawa. Masjid ini menjadi pusat penyebaran Islam, dan hingga kini masih digunakan sebagai tempat ibadah. Selain Masjid Agung Demak, terdapat pula makam para Raja Demak di Kompleks Pemakaman Kota Gede. Makam-makam ini menjadi bukti sejarah keberadaan Kerajaan Demak, dan menjadi tujuan ziarah hingga saat ini. Peninggalan Demak lainnya adalah artefak-artefak seperti keris, tombak, dan meriam, yang tersimpan di museum. Benda tenani, na fat-efek seklinsen sendiu mesedegemat. Section 7. Masjid Agung Demak, simbol toleransi dan dakwah. Masjid Agung Demak bukan hanya tempat ibadah, tapi juga simbol kejayaan dan toleransi Demak. Masjid ini didirikan pada abad ke-15 oleh Raden Patah dan para wali. Arsitektur masjid ini unik karena memadukan unsur-unsur Islam, Hindu, dan budaya lokal Jawa. Atapnya berbentuk tajuk tumpang tiga, menyerupai bangunan suci Hindu. 4 tiang utama, atau soko guru, di dalam masjid dibuat dari kayu jati utuh, melambangkan persatuan dan gotong royong. Salah satu tiang utama yang disebut soko tatal, konon dibuat dari potongan-potongan kayu yang disatukan tanpa paku. Ini melambangkan semangat kebersamaan dan toleransi antar umat beragama pada masa itu. Masjid Agung Demak menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa. Di serambi masjid terdapat beduk besar yang digunakan untuk menandai waktu syalat dan kegiatan keagamaan lainnya. Masjid ini menjadi saksi bisu perjuangan para wali dalam menyebarkan Islam di Jawa. Section 8. Pengaruh Demak dalam seni dan budaya Jawa. Kerajaan Demak tidak hanya meninggalkan jejak dalam bidang politik dan agama, tetapi juga seni dan budaya. Pengaruh Islam yang dibawa Demak berakulturasi dengan budaya Jawa, melahirkan berbagai bentuk seni dan tradisi baru. Salah satu contohnya adalah wayang kulit. Seni pertunjukan tradisional ini mengadopsi cerita-cerita Panji dari era Hindu-Buddha, namun diadaptasi dengan memasukkan nilai-nilai Islam. Tokoh-tokoh wayang seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong diyakini merupakan kreasi para wali untuk menyebarkan Islam melalui media hiburan. Demak juga mendorong perkembangan seni sastra Jawa. Naskah-naskah kuno seperti Serat Centini dan Serat Kalatida ditulis pada masa ini. Naskah-naskah ini memuat ajaran Islam, tasawuf, dan nilai-nilai moral yang disajikan dalam bahasa Jawa yang indah. Di bidang musik, Demak melahirkan genre musik gamelan baru yang disebut sekaten. Musik ini dimainkan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan memadukan unsur-unsur musik Jawa dengan alat musik Timur Tengah seperti rebana. Section 9. Warisan abadi Demak, menginspirasi generasi mendatang. Kerajaan Demak mungkin telah lama runtuh, namun warisannya tetap abadi dan terus menginspirasi generasi mendatang. Demak adalah bukti bahwa Islam dapat hidup berdampingan dan berakulturasi dengan budaya lokal. Semangat toleransi dan keterbukaan yang diwariskan Demak relevan hingga saat ini. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi, penting bagi kita untuk mengingat nilai-nilai luhur yang diajarkan Demak, yaitu persatuan, kerukunan, dan toleransi. Generasi muda perlu mempelajari sejarah Demak untuk memahami akar budaya dan identitas bangsa.
Kisah kejayaan dan keruntuhan Demak memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya persatuan, kepemimpinan yang bijaksana, dan pelestarian budaya. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat mengambil hikmah dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Warisan Kerajaan Demak harus terus dijaga dan dilestarikan agar dapat terus menginspirasi generasi mendatang.